Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ponia SPD, guru SMP Negeri 1 Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor peserta 2015 014 47 931, bidang studi bimbingan konseling LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Minggu 3 Desember 2023 akan melaksanakan praktek UKIN UKM PPG, yakni melaksanakan bimbingan klasikal dengan tema disiplin diri kunci meraih kesuksesan dengan metode brainstorming, diskusi, curah pendapat, dan tanya jawab. Dan ini nomor peserta saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kelihatannya ceria semua. Ya. Oke, nah ya, hari ini ya kita bertemu lagi di sini ya dengan Bu Ponia ya. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa dahulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Ada yang memimpin doanya, ketua kelasnya bisa? Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa beragama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau kabarnya baik ya. Walaupun ya kalau sekarang ini musimnya ya ini musim hujan ya, sering hujan. Nah, hati-hati kalau di jalan ya, jangan sampai nanti terjatuh karena pengen cepat pulang ya. Oke. Yuk kita absen dahulu ya. Agira ada? Ada. Alvina ada? Aura ada? Dapa ada? Apa ada yang dah habis? Ada. Ada berapa? Habis. Kenapa dengan habis? Sakit. Oke, ya udah. Ya, kita untuk di rasa kita pakai es krim dulu ya supaya suasananya nyaman untuk kalian ya. Yuk kita mulai es krim kita ya dengan es krimnya tepuk semangat ya seperti yang biasa yang kita lakukan ya. Oke, yuk. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah luar biasa untuk kalian. Oke anak ya, setelah kita lakukan es breaking tadi ya, kita akan lanjut ke materi kita ya. Materi kita yakni tentang disiplin diri kunci meraih kesuksesan. Ya, hari ini kita akan melakukan yang namanya bimbingan klasikal seperti ini ya. Ya. Nah, ini tujuannya ya. Tujuan dari bimbingan hari ini dengan materi ini diharapkan ya kalian memahami ya pentingnya arti disiplin diri ya dalam meraih ya kesuksesan, dan kalian juga bisa membiasakan diri ya di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya, baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Oke ya, kita lanjut ya, nih disiplin diri kunci meraih kesuksesan. Oke ya. Nah, adapun materi hari ini yakni ya tentang disiplin
Mengapa disiplin itu sulit ya? Jenis disiplin, terus kiat-kiat untuk meningkatkan disiplin diri ya. Oke, kita lanjut ya. Nih ya. Ada yang bisa bantu Ibu untuk bacanya? Ya, Caca bisa baca untuk Ibu? Bisa. Ya, coba. Disiplin diri artinya kepatuhan dan ketaatan terhadap apa yang telah ditentukan dan disepakati oleh dirinya sendiri. Iya ya, disiplin diri artinya kepatuhan atau ketaatan ya kepada diri sendiri ya, guna mencapai yang namanya di dalam kesepakatan diri. Maksudnya tuh gini, oh aku punya pengen yang ingin saya lakukan. Nah itu yang harus disepakati dulu oleh diri sendiri supaya disiplin yang diharapkan ya itu akan tercapai. Oke, lanjut lagi ya. Nih ada lagi nih manfaat disiplin diri. Ada yang bisa bantu Ibu untuk bacakannya? Bisa? Ya, silakan pilih. Ya. 1. Agar tetap fokus pada tujuan. 2. Mendorong suatu kegiatan menjadi tepat sasaran, hemat dan cepat. 3. Menjaga keseimbangan dalam beraktivitas. 4. Membangun pola pikir yang kuat. Oke, ditambah yang lain bisa bantu Ibu untuk bacakan ini? Ya. Makasih ya Nak ya. 5. Lebih banyak pencapaian adanya keteraturan dalam beraktivitas. 6. Tumbuhnya ketenangan, kemandirian dan percaya diri. Ya. 7. Menunjukkan sikap patuh. Oke ya. Dari yang manfaat disiplin diri ini ya, agar tetap fokus pada tujuan ya. Dengan adanya disiplin ya, kita mempunyai tujuan ya. Kalau dengan adanya disiplin itu kita punya tujuan, mau kemana kita mau tuju ya. Nah, kedua, mendorong suatu kegiatan menjadi tepat sasaran. Kalau kita ke sekolah ya, tujuannya tidak ada ya, misalnya ke sekolah saja, berangkat sekolah hanya tujuannya minta uang saja ya ke orang tua. Terus di sekolah kalau dia tidak punya tujuan untuk mencapai ke nilai yang baik, otomatis dia tidak akan mau belajar di kelas itu ya. Kalau punya tujuan, dia akan belajar di kelas. Nah, terus menjaga keseimbangan dalam beraktivitas ya. Jadi misalnya kalian sudah punya ya tujuan ya, punya tujuan atau disiplin yang kalian inginkan ya, otomatis ya aktivitas yang bukan ya merupakan ya sesuatu yang ingin supaya mencapai cita-cita itu, maka akan kalian hilangkan. Contohnya, nanti kan kalian ini mau ujian kan? Nah, pada saat mau ujian itu hal-hal yang akan kalian buang itu apa? Malas belajar. Malas belajarnya. Terus apa? Mengurangi bermain. Oh iya, mengurangi bermain. Ya bermain itu adalah aktivitas ya. Terus membangun pola pikir yang kuat dengan cita-cita ya. Kalian berpikir ya bahwasannya oh ini loh yang harus saya capai ya. Ini loh yang harus tidak boleh dilanggar ya. Nah ini ya. Nah terus lebih banyak pencapaian, adanya keteraturan dalam beraktivitas ya. Tadi dengan adanya aktivitas kita yang lain-lain ya. Jadi dengan adanya tujuan ataupun disiplin yang ingin kita terapkan pada diri kita, kita menghilangkan yang tadi contohnya bermain, berlebihan ya, mengutamakan mau ujian ya. Nah terus tumbuhnya ketenangan, kemandirian dan percaya diri. Misalnya kalau kalian tidak bisa menjawab soal-soal, kira-kira
itu termasuk percaya diri nggak? Tidak ya. Dengan disiplin kalian belajar di rumah ya, membahas tugas-tugas, itu akan membuat kalian bisa mandiri atau percaya diri untuk menghadapi ujian. Nah, sini menumbuhkan sikap patuh. Oke ya. Nih, disiplin dalam menggunakan waktu, jenis-jenisnya ya. Nah, bisa bantu Ibu untuk membacakan ya yang ini? Yuk, siapa? Ya, silakan. Disiplin dalam menggunakan waktu merupakan dapat menggunakan dan juga membagi waktu dengan baik, karena waktu itu sangat berharga dan juga salah satu kunci kesuksesan itu ialah dengan biasa menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, makasih ya Nak ya. Oke, sekarang kita akan bahas ya disiplin dalam menggunakan waktu. Waktu kita ini dalam sehari ada berapa? 24 jam. Kalau ke sekolah, di sekolah itu paling minimal berapa jam? 6 jam ya. Nah, kalau kalian misalnya di rumah ya, terus kalau menggunakan disiplin waktu, kita kaitkan dengan di kelas ya. Istirahat itu kan ada jamnya ya. Nah, terus kadang-kadang kalian ya tidak menggunakan tepat waktu, di mana waktunya sudah istirahat masuk, ada kalian yang masih di kantin. Itu artinya tidak disiplin waktu. Ya. Kalau yang namanya disiplin waktu, artinya ya kalian itu dapat menggunakan ya waktu yang ada ya semaksimal mungkin. Waktu itu tidak disia-siakan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Oke ya. Nih, disiplin dalam kepribadian. Ayo, ada yang bisa bantu Ibu? Ya? Ya, silakan diri. Dalam beribadah, senantiasa beribadah dengan aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Kedisiplinan tersebut di sini sangat diperlukan. Tuhan yang Maha Esa senantiasa menganjurkan hambanya untuk disiplin. Ya. Disiplin dalam beribadah. Ya. Ibadah itu apa? Kalau menurut Islam, ada yang sholat ya. Kalau yang agama lain bisa ke gereja, ke wihara, itu yang beribadah ya. Nah, di sini kalau misalnya ya dalam ibadah yatim, aturan-aturan yang ada di dalam kaidah-kaidah agama yang kita anut. Ya, misalnya kalau kita ya yang beragama Islam itu harus melaksanakan apa? Sholatnya harus tepat waktu. Oke, ya. Terus di sini disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang bisa bantu Ibu lagi? Ya, silakan. Suatu hal yang sangat menentukan dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Apabila terjadi erosi disiplin itu, maka pencapaian pendidikan akan terhambat. Ya, ya. Kalau di dalam diri pelajar kita ya tidak disiplin di dalam ya diri kalian ya, maka nilai yang dihasilkan juga di dalam sekolah juga misalnya ya, kalau kalian tidak mau belajar, tidak mau disiplin ya tentang belajar kalian, tentang tata tertib di sekolah ya, di lingkungan masyarakat, artinya kalian akan tidak bisa melaksanakan yang namanya disiplin kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Nih, yang dititikkan ya, maka pencapaian pendidikan akan terhambat ya. Kalau kalian tidak mau disiplin dalam belajar, otomatis ya apa yang diharapkan oleh negara ya, diharapkan oleh penerus yang sebagai penerus yang kalian ya, yakni kalian harus bisa belajar dengan lebih baik dan memperoleh ya
Nih ada macam-macam jenis disiplin yang lain yang tadi yang sudah sebutkan tadi, ternyata ada disiplin yang lain ya, yakni ya satu ya disiplin diri pribadi. Bisa ada yang bantu Ibu? Ya. Disiplin pribadi itu menganut beberapa unsur seperti adanya sesuatu yang harus ditaati atau juga ditinggalkan dan adanya proses sikap seseorang terhadap hal tersebut. Ya, ya. Oke, terima kasih Nak ya. Artinya kalau disiplin diri pribadi ini ya, artinya itu lebih cenderung ke pribadi atau individu kalian ya, kepada diri kalian ya. Dimana kalian itu ya harus bisa untuk mendisiplinkan diri kalian ya, supaya apa yang ingin kalian capai itu akan terlaksana. Oke ya, kita lanjut ya. Nih, ada lagi. Ayo tolong bacakan. Ya. Disiplin sosial, disiplin yang berhubungan dengan masyarakat atau juga dalam hubungannya dengan lingkungan. Iya, ya. Disiplin sosial adalah disiplin yang berhubungan dengan lingkungan masyarakat, baik itu lingkungan masyarakat sekolah maupun lingkungan di lingkungan rumah. Nih, kalau kita kaitkan kalau di lingkungan sosial ini ya, di lingkungan kelas, apa yang kita bisa kalian amati kalau lingkungan di sosial di sekolah? yakni piket ya. Yang namanya piket itu adalah tanggung jawab juga, disiplin juga ya, di situ diterapkan ya, dimana supaya kalian itu bisa mematuhi daripada disiplin yang sudah diterapkan. Oke, lanjut lagi ya. Disiplin yang ketiga, ada yang bisa bantu lagi? Ya, yuk, ya, silakan. Sebagai status mental bangsa yang tercermin dalam suatu perbuatan yang di dalam bentuk keputusan serta juga ketaatan. Ya, oke, ya. Disiplin nasional sebagai status mental bangsa, ya. Di dalam ini bangsa itu akan tercermin, ya, dari pada suatu status negara kita ya, nasional kita atau bangsa kita. Bangsa kita terkenal dengan disiplinnya tentang apa? Tentang yang menghormati agama satu dengan agama orang lain. Tuh ya. Terus itu membudayakan apa kalau negara kita, ciri khas kita? Memandang ya, walaupun berbeda tetap satu jua. Disiplin nasional ya sebagai status mental bangsa yang tercermin ya di dalam suatu perbuatan yang ada ya di dalam bentuk keputusan serta juga ketaatan. Kalau kita ya negara kita ini memiliki ciri kedisiplinannya apa? Toleransi. Apalagi toleransinya dalam bentuk bisa dalam bentuk agama ya. Terus apa lagi? Ya, ada lagi? Toleransinya apa? Budaya juga ya, saling menghormati. Oke, kita lanjut ya. Nih, kiat-kiat meningkatkan disiplin diri atau usaha-usaha untuk supaya kita disiplin. Nih, ayo bisa bantu Ibu. Siapa? Ya? Ya? Kiat-kiat meningkatkan disiplin diri. Ya. 1. Kenali diri sendiri. 2. Ya. Tentukan impian atau cita-cita. 3. Mengatur waktu. 4. Memiliki pertahanan diri terhadap semua godaan. Oke, yang ada tambah lagi bisa bantu Ibu? Iya.
memberi penghargaan pada diri sendiri. Carilah dukungan dari orang terdekat. Oke ya, kita bahas itu satu ya. Kenali diri sendiri. Ya, mengenal diri sendiri. Sudah kenal belum dengan diri kalian? Kalau belum, awas ya. Kenapa? Kalau kalian tidak mengenal diri kalian, artinya kalian itu belum tahu cita-cita kalian itu mau kemana. Itu namanya yang belum mengenal diri sendiri. Kalau kalian sudah tahu, oh aku harus bisa jadi ini, ya, aku harus bisa melakukan ini. Artinya kalian, atau juga aku udah bisa yang ini. Artinya kalian sudah tahu kalau kalian itu ya mengenal diri kalian. Terus mengatur waktu. Kira-kira ya kalau bangun tidur ya di jam 7 kira-kira bisa tidak disiplin itu tercapai? Disiplin sekolahnya yang masuk jam 7.15 kita tercapai nggak? Tidak akan tercapai. Karena apa? Kita punya di sekolah punya yang namanya disiplin waktu. Ya, kalau diri kita saja tidak bisa mengatur waktu, bagaimana untuk sekolah tepat waktu? Nih, memiliki pertahanan diri terhadap semua godaan. Tadi kita kan mau ujian nih, kita ya. Terus ada teman ngajak, yuk kita main game deh yuk, mabar deh yuk, malam mingguan apa gimana ya, malam minggu. Nah itu kira-kira disiplin nggak? Tidak ya. Artinya kalau yang namanya bisa ya memiliki pertahanan dengan disiplin, kalian punya pertahanan diri kalian. Oh aku ini nak ujian ya, jadi aku udah galak nak melok-melok nak main game. Tuh maksudnya ya. Juga tadi ya. Yang kelima ya, memberi penghargaan pada diri sendiri. Gimana penghargaan diri sendiri? Artinya ya di dalam diri kita ya punya penghargaan diri kita. Kalau kita ya menganggap diri kita baik, sudah baik ya, ingin kita orang mengatakan diri kita baik, artinya kita ciptakan diri kita ini ya memberikan ciri khas. Diri kita ini adalah orang baik. Kalau kita menciri khaskan diri kita kurang baik, artinya kita sendiri yang tidak menghargai diri kita. Kenapa? Kita memberikan contoh tentang diri kita yang kurang baik. Oke, nih carilah dukungan dari orang terdekat. Misalnya mau mencapai cita-cita ya, mau belajar matematika supaya dapat nilainya baik, artinya bagaimana? Belajarnya dengan siapa? Dengan teman yang pintar matematika supaya kita bisa mendapatkan ilmunya. Ini artinya carilah dukungan dari orang terdekat. Juga bisa dari orang tua, misalnya disiplin dalam beribadah ya. Artinya kalian juga akan nanti kaitkan dengan orang tua kalian. Kalau kalian mau sholat, sedangkan kalian sholatnya tidak tahu apa yang mau dibacakan, itu tidak tahu ya. Artinya kalian harus belajar dulu dengan orang tua bagaimana untuk melakukan ibadah itu dengan baik. Oke ya. Ini ya. Artinya hari ini materi kita sudah habis ya. Untuk selanjutnya kegiatan kita yakni diskusi dan tanya jawab. Artinya kita membentuk kelompok ya. Nah, kelompok ini ya kita mulai dari hitungan 1 sampai 7 ya. Nanti kita bentuk satu kelompok. Oke, silakan lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
Oke ya, kita mulai ya diskusi kita ya. Sekarang ada yang ibu tanyakan ya. Ayo ya, ini pemulanya ya. Apakah penting disiplin itu untuk kalian? Baik. Ya, oke, kita lanjut ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, siapa nak? Oh, nanti Bu catat dulu ya, siapa? Ya. Nurhafizah, ya, oke, ya. Apa nak pertanyaannya? Mengapa disiplin itu sulit? Mengapa disiplin itu sulit? Ya. Ada yang bisa menjawab? Ya, apa nak? Menurut saya seseorang mempunyai sifat mendasar yaitu pemalas dan cenderung hidup seenaknya sendiri. Ya. Katanya tadi ya, kata si Wahyu katanya ya, disiplin itu sulit karena orang itu pemalas ya yuk ya. Apalagi yuk? Cenderung suka seenaknya sendiri. Sesuka sendiri ya. Nih, nah ya. Kenapa disiplin itu sulit? Karena ya watak manusia itu dari pada prinsipnya manusia itu ya orangnya itu dia itu sering malas-malasan ya. Cenderung manusia itu malas-malasan. Dia tidak mau melakukan sesuatu itu dengan keinginan sendiri, itu kebanyakan ya. Yang kedua ya, manusia itu cenderung ya apa tadi? Seenaknya sendiri katanya tadi. Nah, yang kedua ya, manusia itu kalau dikasih tanggung jawab ya, dikasih tanggung jawab misalnya melaksanakan tugas itu dianggapnya suatu beban atau sepele ya, padahal itu adalah mencirikan ya bahwasanya kalian itu kalau bisa melaksanakan artinya kalian itu disiplin. Nah, yang ketiga ya, manusia itu seenaknya saja ya, sesukanya saja karena dia tidak mau terikat dengan aturan-aturan. Dia tuh malah kalau masuk jam 7 terus sekolah itu ya, pengennya masuk siang, pengennya masuk sesuai dengan keinginannya. Padahal yang namanya di sekolah itu kalau kita kaitkan di sekolah itu artinya ya bahwasannya sekolah itu punya aturan. Oke, ada lagi? Ayo, ada yang mau bertanya lagi? Ya. Mengapa disiplin itu diperlukan? Nah, ada yang bisa menanggapinya? Ya, Reni? Supaya apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Oke, supaya cita-cita kita bisa tercapai. Ada yang bisa nambahin? Ya? Yuk. Supaya apa? Hah? Ya, bisa ya. Supaya kita tidak malas ya, kalau diperlukan. Mengapa disiplin itu diperlukan? Jadi, nah ya, yang namanya disiplin itu sangat diperlukan karena untuk memandu kita ya, supaya kita itu bisa mencapai apa yang kita rencanakan atau kita cita-citakan. Oke, tuh. Lagi di sesi kedua ini. Ya, Neta. Mengapa kita harus disiplin dalam menggunakan waktu? Oke, ada yang bisa nanggapinya? Ya, siapa? Karina, ya, oke. Karena waktu itu sangat berharga dan merupakan salah satu kunci kesuksesan. Iya, ada yang bisa nambahin lagi? Ada hidup teratur. Terus apa nak?
bisa juga ya kita kaitkan, bisa juga dengan kaitan dengan agama ya. Dengan kita mengapa disiplin dalam menggunakan waktu itu diperhatikan, karena dengan menggunakan waktu semaksimal mungkin kita akan memperoleh hasil yang maksimal juga. Gimana kalau kita tidak menggunakan waktu itu dengan baik ya, maka hasilnya pun tidak akan baik. Karena kita tidak ada tujuan. Karena seperti yang kita sekolah itu punya tujuan. Tujuannya yakni belajar, memperoleh prestasi yang baik ya, supaya cita-cita kita tercapai. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyakan lagi? Ada? Cukup. Tidak ada? Cukup? Oke ya. Nah, artinya dapat kita simpulkan kegiatan kita ini. Ada yang menyimpulkan, bisa? Setelah kegiatan kita diskusi tadi ya, Ibu harapkan kalian bisa mengambil kesimpulan dari kegiatan ini ya. Adapun kesimpulannya, Ibu tanyakan dulu kepada kalian, apa kesimpulan yang kalian dapat hari ini tentang disiplin diri kunci meraih kesuksesan. Oke, siapa yang bisa bantu Ibu? Ya, ya, bisa? Bisa. Jadi dalam menerapkan disiplin, kita akan mendapatkan keberhasilan dengan baik di bidang sekolah, rumah maupun masyarakat. Ya, ya. Dengan disiplin katanya tadi ya, kita bisa mendapatkan terus baik di bidang ya, di dalam diri sosial maupun masyarakat. Ada yang bisa menambahkan lagi ya? Ya. Bahwa disiplin sangat penting untuk mencapai cita-cita. Disiplin itu adalah tujuan yang penting. Oke ya. Dia menyimpulkan teman-teman ya bahwasanya disiplin itu sangat penting karena supaya apa cita-citanya itu tercapai. Nah, jadi kesimpulannya ya, bahwasannya disiplin diri kunci meraih kesuksesan adalah ya, di mana ya, dengan adanya disiplin diri kalian, baik itu disiplin dari keluarga ya, dari lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat ya, itu sangat diperlukan ya, apalagi disiplin dalam diri kalian supaya apa yang ingin kalian raih, kalian terapkan itu bisa berhasil dan membuahkan hasil yang baik untuk kemajuan kalian dan juga bangsa yang kita cintai ini. Oke ya. Selanjutnya dengan tadi kita sudah menyimpulkan ya kegiatan kita hari ini, ada beberapa teman kalian sudah menyimpulkan ya hasil kegiatan ini. Yang Ibu ingin tanyakan ya, apa yang kalian dapat dari disiplin ini, pembelajaran ini tentang disiplin kesuksesan dalam mencapai cita-cita ini, apa yang kalian dapat bagi diri kalian, apa ya? Oke ya, dengan begitu kalian artinya bisa menerapkan disiplin itu supaya apa yang kalian cita-citakan itu bisa berhasil. Ini ada ya lembar EKPD yang harus kalian kerjakan ya, dan kalian selesaikan. Bagi saja. Nah, di situ ya ada disiplin itu ya tentang kegiatan kalian di rumah
ya nak ya. Kegiatan kita hari ini ya. Karena kita sudah selesai kegiatan kita hari ini ya, maka kegiatan kita tutup dengan berdoa. Ya. Yuk ketua kelasnya pimpin doanya. Mari teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Naya di minggu depan.